ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam, artinya dia nggak makan, tapi minum iya ya. Jadi minum kopi boleh nggak? Boleh, tapi kopi pahit. Dia minum air putih atau teh hijau seperti itu, atau makan-makan yang rendah kalori gitu, maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Ya. Maka Islam memberikan petunjuk atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya melaparkan diri sebenarnya. Ya, dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut tapi di sini. Kita yang mengendalikan. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kondangan, kan banyak makanan tuh. Dari rumah sudah komitmen. Melatih diri judulnya kan. Sampai di sana, salaman lah sama pengantin, doakan seperti itu. Lalu Anda makan buah, minum air putih, pulang. Tuh katanya mau melatih lapar. Hah? Habis pulang dan nyari bakso apa gitu. Sama aja bohong. Hidup sehat tuh Pak Bu. Kalau Anda tidak merasakan nikmatnya, Anda tidak akan mau mengerjakannya. Sama kayak orang pergi umroh atau haji. Orang udah tahu nikmatnya, orang pengen lagi gitu loh. Kalau saya kemarin ya lihat beberapa teman-teman pas dalam sebuah safar gitu kan, saya lihat mereka dengan gampangnya makan mie instan yang dalam cup itu, mereknya itulah pokoknya. Saya bilang tega banget nih orang gitu kan. Badannya udah bersih-bersih gitu kan, sudah bagus, sudah sempurna luar biasa, tapi subhanallah malah dikasih makanan kayak begitu. Dan ternyata terbukti beberapa lama kemudian, seminggu kemudian mulai tuh batuk lah, demam lah, macam-macam keluhannya. Tubuh kita tuh nggak langsung sakit ketika makan kayak begitu, tapi dia butuh waktu dulu gitu kan. Kan kelihatan gitu kan. Dan terbukti gitu kan, banyak orang yang ketika mereka memang hidupnya jauh lebih sehat, itu mereka bertahan, badan tuh bertahan Bu. Apalagi zaman sekarang kan sering banget kita nyalahkan musim. Betul? Musim hujan, ini batuk pilek nih gitu kan. Kayak nggak ada yang benar musim tuh gitu kan. Yang benar badan dia doang. Rambutan disalahkan. Batuk. Apalagi itu? Duren. Duku, macam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim buah atau apapun, badan kita yang salah gitu kan. Karena terlalu banyak, kalau mungkin bahasa sederhana itu terlalu banyak sampah metabolisme yang nggak terurai. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Ya. Dan saat ini boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan. Ya. Jadi kalau teman-teman makan, mulai sekarang pikirkan baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit atau bisa membuat badan saya lebih sehat. Jadi nanti ketika Anda mau makan sosis, Anda sudah mulai mikir. Ya. Dan salah satu indikatornya, indikator kita udah sehat, sudah insyaf, sudah benar gitu ya. Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah atau buah-buahan. Kayaknya happy banget. Tapi kalau masih di jalan yang tidak benar, lihat abang-abang gorengan itu bahagia yang luar biasa gitu kan. Itu masih belum benar. Ya. Dan tidak ada, jadi nanti kalau sudah otaknya, pikiran kita, badan kita sudah terkait dengan itu, kita memang minta. Jadi nggak makan buah tuh nggak enak, makan sayur nggak enak gitu kan. Nggak minum madu, nggak apa, itu badan tuh nggak enak. Itu kita sudah merasakan nikmatnya. Sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud, itu nggak enak banget paginya tuh. Nyesalnya luar biasa. Sama juga dengan hidup saya. Dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, maka dapat pahala juga. Apalagi ibu-ibu nih. Alhamdulillah di Instagram saya itu followernya 87% perempuan. Statistiknya saya baca gitu. Tapi saya senang, kenapa? Mereka penguasa dapur. Jadi ibu-ibu itu akhirnya satu persatu suaminya minta teh, minum ini aja, kunyit. Gitu kan. Mau minum atau tidak? Paksain kan. Akhirnya saya lihat gitu kan, mereka bikin infus water atau air nano apa bahasa kita gitu kan. Akhirnya suaminya juga ngikut, anaknya juga ngikut, satu keluarga sehat. Dan ternyata mereka bilang biaya kesehatan mereka nurun drastis coba. Hal sederhana loh. Ya, hal sederhana yang kita memang butuh effort untuk mengubahnya. Ya, kalau boleh saya katakan untuk kita switching nggak makan nasi itu butuh effort. Tapi Anda harus berusaha. Ya,
Berarti nggak makan nasi sama sekali, makanlah tapi jangan banyak-banyak gitu kan.